Halo guys, ketemu lagi sama kita. Kali ini kita ada di segmen Ngopi Se episode 3. Kali ini kita udah kedatangan tamu dari salah satu jurusan TKJ. Langsung aja kita kenalan ya. Halo Mas. Halo. Mas kenalin dulu dong. Oke, perkenalkan nama saya Alif Baskara dari alumni TKJ 2 yang tahun ini lulus. Kalau nggak salah tahun pelajaran 2019-2020. Jadi 1 tahun di atasnya kita ya. Oh iya. Oh Mas, Mas ini kan mau dari kan udah perkenalan ya. Kita mau tanya-tanya nih. Setelah lulus ini akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Saya itu lagi sibuk kerja. Kerjanya? Di bidang komputer sih. Saya nggak kuliah. Oh nggak kuliah, berarti abis lulus langsung aja gitu. Ya langsung aja. Itu ketetapan dari kelas 11. Dari kelas 11. Pengennya kerja nggak kuliah. Nah itu apa namanya disetujui sama orang tua gitu? Ya pertamanya sih kan nggak disetujuin, tapi cuman dari bapak nyetujuin. Terus setelah kelas 12 akhirnya boleh. Alhamdulillah. Kerjanya tadi bilangnya di bidang komputer. Dengar-dengar tuh masnya dari kelas 12 udah dapat kerja freelance ya? Iya. Bisa diceritain itu awalnya tuh gimana kok bisa dapat job gitu? Hasilnya tuh dari magang udah di situ lama selama 6 bulan. Nah habis itu kan saya sering dipanggil untuk bantu setelah magangnya. Seiringnya waktu saya dipanggil terus dan akhirnya di Rekrut. Iya direkrut. Di sana tapi kayak istilahnya tuh kerja freelance itu kan kerja apa namanya paruh waktu ya. Itu berarti kan dapat karena masih kelas 12 kan, jadi kayak masih sekolah. Berarti intinya kan harus setelah pulang sekolah gitu dong. Bukan pulang sekolah sih. Ini kan 5 hari sekolah. Kan full day kan berarti 5 hari sampai Jumat. Yang Sabtu minggunya tetap tak manfaatin buat kerja. Oh, berarti Sabtu Minggu itu kayak full day kerja gitu. Iya. Oh, gitu dapat waktu main apa enggak? Saya sih ngurangin waktu main buat kebutuhan. Oh, Mas, tadi kan udah ngobrol-ngobrolin soal pekerjaan sama Masnya sendiri. Nah, ini mau ngomongin soal SMK juga nih. Menurut Mas, pas masuk ke sini itu kan SMK kan lagi dibangun gitu. Yeah. Depan tadi lihat sendiri kan lobbynya tuh udah kayak udah dibangun gitu. Walaupun tadi belum ada yang selesai kan. Opini Mas kalau waktu tadi masuk itu gimana dilihatnya? Gimana ya? Pertama saya agak kaget kok di depan itu ada yang Ada kolamnya gitu. Bukan. Pas aku masuk itu ada yang dibeli renovasi lah. Oh. Tempat sebelum itu kan juga ada renov buat taman yang di tengah itu. Oh, iya. Iya. Nah itu menurutku bagus. Dulu nggak ada ya gitu. Nggak ada. Itu cuman kalau pasir atau enggak tanah. Iya. Jadi beda banget tanah ya? biasa. Mas ada kenangan nggak di sini? Waktu mungkin Mas mau nyeritain kenangan kayak sedih ataupun seneng, lucu, horor juga gak apa-apa kalau mau. Pilih yang mana dulu? Oh, wah, bagaimana? Lucu dulu lucu. Sing lucu sih apa ya? Kayak pas Lomba apa? pas pentas ini kan ada yang di kelas pas aku kelas 12 ada lomba banyak ya. Aku ikutnya di Rias. Aku yang di Rias. Oh, tak Oh. Mas. Oh, iya. Yang Ada. Rias soalnya. Oh, dulu lomba Rias sudah ada. Berarti kayak lomba Agustusan gitu. Iya. Oh, lucunya? Ini tuh dia apa tuh pas di make upin sama temanku kayak sakit apa ya? Agak mentek, terlalu keras. Itu dikasih apa? Buat apa kayak itu kan temanya 17-an. Nah, aku milih tema yang cocok untuk perangi dulu apa ya bagi kucing. Nah apa tuh aku mau buatnya buat kayak terpas terkenal bahkan kan ada kayak geser-geser kayak darah atau enggak apa karena kekurangan alat buat bikin itu jadinya ya kayak di kasarin gitu. Oh, berarti kayak terlalu malah beneran ya. Malah punya beneran dong ceritanya sama make upan kayak gitu.
Mas di sini ada nggak guru yang menurut Mas itu kayak berpengaruh banget sebelum Mas lulus? Ada Siapa? satu guru itu Pak Hardianto. Oh iya. Beliau kan orangnya tegas. Iya. Terus dari dia mengajar itu ini melatih siswa untuk mandiri, untuk berusaha terus. Dia mengasihkan soal-soal agar siswa itu bisa belajar mandiri, berusaha menyelesaikan sendiri. Nah itu yang aku suka. Itu yang paling istilahnya dibilang kayak guru favorit gitu ya Mas? Iya. Kalau menurut saya ya. Kan kalau Pak Anto itu kan guru matematika ya. Lah kalau Masnya sendiri tuh suka banget gak sama matematika? Dulu sih saya nggak suka. Karena ada Pak Anto agak sedikit suka, saya mulai les, belajar. Ya walaupun ada yang nggak bisa, saya tetap berusaha. Jadi kayak termotivasi buat Tetap berusaha terus. Seperti kerjaan saya. Saya pertanyaan teknisi, kesukaan saya teknisi. Buat kayak perakitan di dalam komputer, dalam bidangnya. Terus selama beberapa bulan saya dipindah jadi sales. Nah itu yang nggak suka. Beberapa waktu saya juga ada kesalahan buat menghadapi pelanggan atau kayak customer. Tapi habis itu dibilangin, diajarin sama atasan saya yang namanya Pak Arfid. Itu dia ngajarinya dengan penuh tegas, dan dia udah berusaha agar saya mandiri dan menganalisa sendiri. Semua ada di saya, niat ada di saya. Oh berarti yang terutama itu niat ya, terus nanti kan lama-lama bisa. Kan Masnya ini kan jurusan TKJ ya. Kalau guru produktif yang membuat Mas termotivasi gitu siapa? Pak Rahadi. Pak Rahadi. Itu lebih tepatnya ke mapel apa? Saya lupa ya. Baru Udah lama setahun sih, ya. iya. Baru setahun loh Mas. Udah banyak kesibukan makanya lupa aku. Oh, Gitu. saking sibuknya, ya kan. Oke Mas, ini kan banyak nih dari kelas 10 yang barusan masuk, tapi kan nggak langsung ujian praktek karena harus sekolah di rumah. Nah, itu tuh banyak yang tanya tentang spek komputer atau laptop gitu, yang minimal tuh harus berapa gitu. Nah, Masnya tahu nggak kayak gitu? Mau Kalau untuk spek komputer buat anak-anak sekolah itu mungkin yang agak minimum medium ke bawah, nggak perlu tinggi-tinggi. Soalnya itu kan kebutuhannya buat standar. Kalau misal buat produktif kayak di jurusan MM itu kan butuh speknya tinggi, rendering, editing, terus apa lagi lah itu butuh speknya agak tinggi. Seminimalnya kalau di Intel ya i5 generasi 3 itu kan udah sama onboardnya ada 3000, kalau nggak salah i5 3450 kalau nggak 60 itu udah ada onboardnya, ditambah nanti VGA nya mumpuni kalau bisa titik 5 ke atas. Kalau buat kisaran harganya itu berapa? Kalau yang nggak tinggi-tinggi sih ukuran yang second bisa, yang new juga bisa. Perakitan yang baru itu minimal untuk program standar kayak Office atau enggak yang lain 2,5 cukup. Kalau buat rendering atau enggak itu butuh yang agak tinggi speknya, kayak pakai AMD Ryzen atau enggak i7 Gen 2 udah cukup, ditambah ada VGA nya nanti. Kalau buat rendering cocoknya pakai Nvidia, AMD cocok untuk game aja. iya sih. Speednya Kan beda juga, kadang kan bisa kayak istilahnya lemot gimana ya, ngelag kan. Kisaran harga untuk buat spek tinggi sih 7 ke atas. Kalau untuk rata-rata minimumnya 4 sampai 3,5 udah mumpuni itu. Iya sih. Kalau Masnya ini kan jurusan TKJ ya. Ngomong-ngomong soal freelance-nya yang tadi itu relevan nggak sama jurusan Masnya? Saya rasa relevan soalnya saya juga suka bidang komputer dari SD. Berarti kayak udah minatnya gitu ya. Dari dulu soalnya. Keren. Bisa
tertuju gitu tujuannya. Ya walaupun saya banyak ngerusak barang sih. Tapi rusak kan dirakit lagi gitu ya. Bukan, dulu saya pakai laptop, sekarang pindah ke komputer. Lebih enak komputer sih daripada laptop. Laptop buat Menurutmu sih? mobilitas. Kalau untuk berat-berat tidak, tapi komputer aja. Cuma laptop kan bisa dibawa kemana-mana Iya. gitu. Tapi takutnya kalau nggak bisa apa ya diperbaiki. Nah, sekali rusak itu ganti semua. Mending beli baru. Iya sih, kan dibongkar. Kalau komputer kan sekali part satu rusak bisa diganti langsung. Iya sih. Troubleshootnya juga gampang. Itu tinggal bongkar, ganti, pasang itu tuh. Ngomong-ngomong soal yang kerusakan tadi itu, pas di sekolah masnya pernah ngerusakin apa aja? Pas di sekolahnya saya nggak pernah. Oh lah, itu pas di mana? Itu pas SD sama SMP. Iya. Laptop udah sering kali rusak berapa kali itu. Jadi kan bilang katanya udah kayak tertarik gitu buat sama sesuatu yang komputer gitu. Ngerakit komputer gitu kan. Maksudnya. Lah, pengalamannya itu apa-apa? Apa aja? Banyak sih, dari mulai tatanan kabel yang di belakang yang harusnya rapi. Yang komputer dulu kalau nggak salah itu kan kabelnya masih belum bisa dimasukin ke belakang, soalnya tutup yang samping itu kan datar. Nah, untuk yang sekarang, casing-casing sekarang itu sudah bisa. Jadi ada tatanan kabel yang di mana membuat komputer itu nggak berantakan. Dan itu kan juga mempengaruhi dari airflow-nya. Biar nggak panas. Airflow yang bagus, performanya pasti terjaga, nggak bakal rusak. Soalnya kalau cepat panas, itu bakal rusak satu hardware atau bisa jadi di part motherboard-nya. Pernah gitu apa namanya ngerakit kayak istilahnya yang dimintain orang sampai harus sampai masnya itu dibayar untuk ngerakit komputer gitu pernah? Sering saya. Sering? Sering. Oh, Lumayan ya. Banyak proyek sih, mulai dari yang 20 sampai 30 ada. Itu buat server biasanya. Kalau buat kebutuhan sih ya peralatan tertentu aja. itu dibayar berapa mas? Dibayar berapa sampean? Aku sih ikutnya tim, jadi ada atasan yang gaji saya. Ikutnya per bulan tadi, nggak per orang. Lumayan buat tambah-tambah. Iya. Ya, walaupun per orang dikasih target harus ngejualin segini sih. Job saya sini 3 sih sekarang. Dari teknisi, sales, marketing, sama admin. 3. Harus bisa itu. Ada yang kesusahan nggak di salah satunya itu? Awalnya itu ya kesusahan untuk menghadapi customer. Kayak kita ngobrol, terus mengasih tahu spek yang gimana, terus menyarankan harus apa. Kadang kan ada orang yang nggak tahu gimana speknya. Nah, aku di kantornya untuk ngasih tahu. Kayak harus menjelaskan gitu ya secara rinci biar customernya paham Itu gitu. mulai dari belajar itu. Gitu. Mencari tahu pengetahuan tentang komputer, spesifikasi, terus apa kebutuhannya, buat apa itu kan cocoknya pakai apa. Mas kasih saran dong buat kita orang awam yang mau ngerakit komputer gitu. Orang awam. Orang yang kayak misalnya belum tahu apa-apa tentang komputer, misalnya anak SMP. Orang awam sih. Aneh denger ini. Gimana ya? Pertama-tama sih ya harusnya belajar, cari tahu tentang spesifikasi gimana. Kalau nggak bisa kan bisa tanya ke saya, juga bisa aku datang ke toko gitu. Masnya ini tadi kan ambil jurusan TKJ nih mas. Nah, saran dong buat anak TKJ. Walaupun kita sendiri sebenarnya sih bukan anak TKJ, kita multimedia, jadi kan agak enggak agak sinkron gitu. Cuma biar buat anak-anak TKJ yang di rumah yang dengerin gitu, mungkin masnya mau ngasih saran gitu tentang materi apa atau mungkin motivasi apa gitu yang bisa buat anak-anak di rumah nih kayak semangat gitu. Walaupun ini kan lagi masa-masanya kayak COVID gitu. Untuk saran sih mending belajar dulu. Nah, ini kan juga praktek. Nah, dikhususkan untuk praktek berarti lebih banyak untuk mempraktekkan.
Tapi untuk teori jangan sampai berbanding berat. Praktek sama teori harus seimbang. Nanti pas belajar praktekkan. Kalau misal ada komputer di rumah juga bisa diotak-atik sendiri. Ya kalau kurang berani bisa lihat di media sosial. Itu ada forumnya sendiri buat tanya-tanya, terus atau enggak di YouTube. Itu kan banyak. Nah, kayak spesifikasi apa, kebutuhannya buat apa, dan manfaatnya buat apa itu dalam perawatan itu. Jadi ini apa ya? Itu otodidak sekarang aja. Kalau untuk era kayak gini ya, kan belum bisa ke sekolah untuk mempraktekkan di lab atau di mana. Iya. Nah, lebih baik di rumah dulu aja. Tapi lihat di YouTube atau di mana. Banyak sih di toko itu yang tanya soal spek dan dia itu lihatnya di review dulu. Kayak survei atau enggak tanya-tanya konsultasi gitu. Ya ada sih yang konsultasinya dari PR kita yang namanya MC Teknologi juga, itu ada di Facebook, IG, satunya lagi di mana ya? Nggak ada deh, udah itu sih. nih saran-saran untuk podcast kita pertama nih. Ada saran nggak buat podcast Suara 8? Itu podcastnya masih baru banget nih Mas. Nah cuma tuh mungkin Masnya punya saran gitu buat kita sama kru-krunya, atau mungkin MC-nya juga gak apa-apa. Untuk sarannya ya udah cukup bagus ya kayak gini, ruangannya atau tangannya kan udah bagus, apa backgroundnya gini udah. Ya yang perlu tambahin ya mungkin apa ya, sistemnya ini apa mic, Iya. kabelnya biar tata rapi. Itu Kalau saran-saran buat SMK 8? Apa ya? Oh iya, fasilitas untuk anak-anak nanti yang misal apa ya, udah masuk ke sekolah. Nah itu kan masih ada kekurangan. Jadi kan misalnya buat kelompok, nah itu kelompok kan alatnya juga terbatas. Nah kalau dari monitorku sendiri per individu harus apa tuh melatih diri sendiri. Berarti kayak semoga bisa alat-alatnya itu bisa ditambah biar kita bisa lebih memahami sendiri-sendiri. Iya. Soalnya itu skill mahal. Jadi kalau misal kamu punya sendiri, udah tertanam di dirimu, pasti bakal cari orang banyak. Kayak gitu. Magang juga berpengaruh sih pas magang. Contohnya kayak aku. Iya sih. Oke guys, tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Mas Alif. Semoga kita semua bisa termotivasi ya. Makasih Mas Alif udah mau datang ke sini buat jadi bintang tamunya di Suara 8. Iya, sama-sama. Terima kasih buat kalian semua yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Aku Irma, Nah, aku Zizi. hanya di podcast Suara 8. We can hear your voice. Hear your voice. Bye bye.